kita akan membahas Dockers Derby, rivalitas antara Millwall dan West Ham United. Millwall dan West Ham adalah tim sekota yang terpisah oleh Sungai Thames, berawal dari persaingan antar pekerja galangan kapal yang ada di sisi Sungai Thames London. Millwall didirikan pada tahun 1885 oleh sekelompok pekerja galangan kapal yang mendiami wilayah Isle of Dock, yang dikelilingi oleh Sungai Thames yang berliku. Sedangkan West Ham United didirikan 10 tahun kemudian oleh beberapa mandor di perusahaan pembuatan kapal, yang bernama Thames Iron Works and Shipbuilding Company pada tahun 1895. Awalnya West Ham bernama Thames Iron Works FC, tetapi setelah tanggal 9 Juli tahun 1900 nama Thames Iron Works FC secara resmi dibubarkan, dan menjadi West Ham United FC hingga sekarang. Persaingan di bisnis perkapalan, dan fanatisme kedaerahan, serta adanya dukungan kepada masing-masing perusahaan, dibawa ke dalam lapangan dalam bentuk kerusuhan serta caci maki ketika kedua tim bertemu. Permusuhan tersebut semakin memuncak setelah terjadinya pemogokan umum pada tahun 1926 di pelabuhan Inggris. Pemogokan tersebut dipelopori oleh para pendukung Thames Iron Works, sedangkan pendukung Millwall Athletic menolak untuk ikut dalam aksi mogok itu. Sejak saat itulah dimulainya rivalitas antar mereka. Pada tanggal 14 Desember tahun 1895 atas inisiatif Thames Iron Works yang baru dibentuk. Dan pada tanggal 23 September tahun 1897 kedua belah pihak memainkan pertandingan persahabatan antar mereka. Pada saat itu Millwall Athletic menang 2-0 di hadapan sekitar 1.200 penonton. Dan pada tanggal 9 Desember tahun 1899 kedua tim bertemu kembali. Kali ini kedua tim bertemu untuk pertandingan kompetitif pertama mereka pada pertandingan kualifikasi putaran kelima di Piala FA. Millwall Athletic berhasil menang kembali pada pertandingan tersebut dengan skor 2-1 saat itu di Thames Iron Works Memorial Grounds. Pencetak gol mereka adalah Hugh Goldie dan Brad Banks. Millwall mencapai semifinal tahun 1899 sampai tahun 1900, pada akhirnya kalah 3-0 dari Southampton. Tetapi mendapat julukan The Lion dari berita utama surat kabar yang menyebut mereka sebagai singa dari selatan untuk mengeksploitasi piala mereka. Pertemuan kompetitif kedua tim adalah pertandingan Liga Selatan yang berlangsung selama 2 abad. Sebuah pertandingan di Memorial Grounds pada tanggal 23 Desember tahun 1899 ditinggalkan setelah 69 menit karena kabut asap, dengan Millwall memimpin 2-0. Alih-alih memutar ulang permainan 21 menit tersisa permainan diselesaikan, karena masih adanya asap di sekitar tempat pertandingan. Ketika Thames Iron Works dibubarkan pada awal Juni hingga Juli tahun 1900, pada bulan berikutnya diluncurkan kembali sebuah tim yaitu West Ham United. Dengan julukan The Hammers. Pada musim tahun 1901 sampai tahun 1902 dan tahun 1902 sampai tahun 1903, Millwall dan West Ham mengembangkan di Liga Selatan, Liga London, Liga Barat, dan Piala Amal Profesional Selatan. Kedua belah pihak bertemu 7 kali di masing-masing musim ini, jumlah pertemuan tertinggi dalam satu musim antara klub. Selama periode pertemuan Millwall tidak terkalahkan melawan West Ham. Dengan 9 kemenangan dan 3 kali seri selama 2 tahun. Ini termasuk kemenangan 7-1 di semifinal Piala Amal Profesional Selatan pada tanggal 2 April tahun 1903, margin kemenangan terbesar antara tim. Ben Hulls mencetak 4 gol di Memorial Grounds pada tanggal 1 September tahun 1904, dalam kemenangan 3-0 di pertandingan pertama West Ham mampu menang di Upton Park. Dan secara teknis West Ham bukan tim London lagi sampai tindakan parlemen mengubah garis batas London pada tahun 1965 dan Borough of Newham dibentuk.
Setelah Perang Dunia Kedua dalam keadaan kurang bagus, Millwall klub jatuh ke divisi ketiga dan ke divisi 4. Sedangkan West Ham tidak pernah bermain di bawah atau divisi kedua dalam sejarah mereka dan sering bermain satu tingkat liga di atas Millwall. Kedua belah pihak tidak bermain satu sama lain secara kompetitif antara 1959 dan 1978, membuat tahun 1960-an satu-satunya dekade kedua belum pernah bertemu. Meskipun jarang bertemu, kedua kelompok pendukung masih menganggap klub lain sebagai saingan utama mereka. Selama tahun-tahun tersebut, The Hammers menikmati kesuksesan besar, memenangkan Piala FA pada tahun 1964, 1975 dan 1980. Mereka juga memenangkan Piala Winners Eropa pada tahun 1965. Selama 4 dekade mereka di tingkat yang sama dari Football League selama 3 musim, pada 1946-47, 1947-48 dan 1978-79, mereka memainkan 2 pertandingan Piala Sorotan Profesional Selatan pada tahun 1959 dan Piala Anggota Penuh pada tahun 1987. Hooliganisme sepak bola mencapai puncaknya pada 1970-an dan 80-an. Frame Intercity West Ham dan Frame Millwall Bushwhackers berada di garis depan dan masalah tidak hanya terhadap satu sama lain, tetapi juga terhadap polisi dan Frame yang terkait dengan tim sepak bola lainnya. Pada tahun 1972 kedua klub bermain satu sama lain dalam pertandingan testimonial untuk bek Millwall Harry Cripes yang memulai di West Ham. Permainan itu dirusak oleh pertempuran sengit antara Frame hooligan kedua klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. 4 tahun kemudian, seorang pendukung Millwall Ian Fratt meninggal di stasiun kereta api New Cross setelah jatuh dari kereta saat berkelahi dengan beberapa penggemar West Ham. Setelah insiden itu, para hooligan West Ham membuat nyanyian, "West Ham Boys, kita punya otak," kita melempar pendukung Millwall ke bawah kereta. Penggemar Millwall menunggu dengan sabar selama 2 tahun untuk membalas dendamnya, sampai West Ham diturunkan ke divisi kedua. Sebelum pertemuan berikutnya dengan The Hammers pada tanggal 7 Oktober tahun 1978, selebaran yang dibagikan di pertandingan kandang Millwall, seorang penggemar West Ham harus mati untuk membalaskan dendamnya. Polisi merespons dengan unjuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertandingan di Upton Park, yang memenangkan West Ham 3-0. Sekitar 500 petugas polisi mengendalikan massa, melakukan pencarian dan pemisahan yang ketat. 6 petugas terluka dan 70 orang ditangkap setelah para penggemar bentrok di jalan dan sejumlah senjata juga disita. Pada tahun 1988 Millwall berada di divisi kedua, dan mendapatkan promosi dengan West Ham di divisi pertama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Paul Ince mencetak satu-satunya gol di Deden pada tanggal 3 Desember tahun 1988. Saat West Ham memenangkan pertandingan 1-0. Mereka juga menang 3-0 di kandang pada tanggal 22 April tahun 1989 dengan gol dari Julian Dicks, George Paris, dan Alan Dickens. Pada akhir musim West Ham selesai di posisi 19 dan terdegradasi. Sedangkan Millwall finish di urutan ke-10, pencapaian finish liga tertinggi dalam sejarah mereka. Musim 1988-89 adalah satu-satunya musim kedua tim berada di divisi teratas sepak bola Inggris. Millwall terdegradasi dari divisi pertama di musim 1989-90. Terakhir kali mereka muncul di tingkat atas selama berdirinya Liga Premier pada tahun 1992, pertandingan terakhir yang dimainkan antara tim di Deden adalah pada tanggal 15 November tahun 1992. Itu adalah pertandingan hari Minggu yang ditampilkan di The London Match,
Millwall memenangkan pertandingan 2-1 dengan gol dari Malcolm Allen dan Phil Barber. Pada musim 1993-94, Millwall pindah ke Stadion All-Seater pertama yang dibangun khusus setelah Taylor Report tentang bencana Hillsborough. The Hammers baru saja bermain selama 10 musim di Liga Premier dan itu 12 tahun sampai mereka bermain di tanah baru Millwall The New Den. Pada tanggal 24 Maret tahun 2004 Millwall mengalahkan West Ham 4-1, dengan 2 gol dari Tim Cahill dan Nick Chadwick serta 1 gol bunuh diri Christian Dailily, sedangkan Marlon Harwood mencetak gol untuk West Ham. Ini adalah margin kemenangan terbesar antara tim kedua di Football League. Kekerasan pun terjadi di antara para supporter Millwall dan West Ham. Media menyebut pertandingan itu sebagai pembantaian Hari Ibu. Dalam musim 2009-2010 Millwall bertemu dengan West Ham di Piala Liga, yang merupakan pertemuan pertama antar tim dalam kompetisi. Polisi memotong jumlah tiket yang diberikan kepada penggemar Millwall yang hadir dari 3.000 menjadi 1.500 tiket. Dan ini memicu kemarahan di antara para pendukung Millwall. Para pendukung Millwall memperingatkan polisi tentang kemungkinan masalah yang lebih tinggi. Pada pertandingan tersebut West Ham berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 pada tanggal 25 Agustus tahun 2009. Kemenangan pertama mereka atas Millwall dalam 7 pertandingan yang dimainkan selama 18 tahun. Neil Harris telah memberi Millwall keunggulan, tapi 1 gol dari Stanislas Junior 3 menit sebelum peluit akhir memaksa pertandingan memasuki perpanjangan waktu, dan West Ham unggul kembali. Kekerasan merusak pertandingan sebelum dan setelah kick-off, dengan berbagai invasi lapangan oleh pendukung Hammers. Penggemar singa Alan Baker ditikam pada bagian paru-parunya dengan ditusuk. Dia adalah satu dari 20 orang yang terluka saat itu. Polisi menyimpulkan bahwa kekerasan, karena skalanya yang besar telah diatur sebelumnya. Asosiasi Sepak Bola Inggris mengajukan tuduhan pelanggaran terhadap kedua klub. Pengadilan disiplin mendenda West Ham karena gagal memastikan bahwa penggemar mereka tidak memasuki lapangan permainan dan menahan diri dari perilaku kekerasan. Pada tanggal 15 Mei tahun 2011, The Hammers terdegradasi dari Liga Premier setelah kalah 3-2 dari Wigan Athletic. Pada tanggal 17 September tahun 2011 pertemuan Liga pertama mereka selama 7 tahun terakhir berakhir dengan hasil imbang 0-0 di The Den. Jadwal pertandingan kedua dan pertandingan terakhir antara kedua belah pihak adalah pada tanggal 4 Februari tahun 2012. West Ham mengalahkan Millwall 2-1 di Upton Park, dengan 2 gol dari Carlton Cole dan Winston Reid. Sedangkan gol Millwall dicetak oleh Liam Trotter. Pertandingan antara Millwall dan West Ham United saat ini dikategorikan oleh Polisi Metropolitan sebagai kategori C, pertandingan yang memiliki risiko gangguan tinggi di antara para pendukung. Dalam musim 2011-2012 The Hammers pindah ke London Stadium di Stratford yang mengakhiri 112 tahun di Upton Park. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2017 seorang fans Nottingham Forest Paul O'Donnell meninggal, menyusul serangan oleh penggemar Millwall Andrew Lewis setelah O'Donnell mengatakan satu kalimat yang berbunyi West Ham kepada Andrew Lewis. Tuduhan pembunuhan akhirnya dijatuhkan terhadap Lewis pada tahun 2018. Setelah 2017 lalu, sampai saat ini tidak terjadi lagi gesekan antar kedua fans Millwall dan West Ham, karena kedua klub tersebut pun tidak bertemu di divisi yang sama. Walau begitu Millwall dan West Ham United mempunyai para fans yang sangat fanatik, para fans tidak pernah peduli jika klub kesayangan mereka berada di divisi apapun. Bagi kedua fans, kecintaan mereka terhadap klub mereka adalah sejarah yang harus dilestarikan sampai kapanpun. He's the best team in London, or the best team of all. Everybody knows us, we call